Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatis salatu min yaumil jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qudiyatis salatu min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyuhal hadirun usi binafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, khotib mengajak diri khotib pribadi serta segenap jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa merawat serta meningkatkan iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satunya kita wujudkan dengan kita menghadiri dan menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah pada kesempatan siang hari ini di tengah-tengah aktivitas, di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing. Mudah-mudahan keistiqomahan kita untuk menunaikan ibadah salat Jumat di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita masing-masing ini, serta keistiqomahan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari Jumat satu ke Jumat selanjutnya ini akan menghadirkan kemudahan-kemudahan urusan di dalam kehidupan kita. Kemudahan urusan di dalam keluarga kita, kemudahan urusan di dalam sekolah dan pendidikan anak-anak kita, kemudahan urusan bagi karir dan bisnis kita, dan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita yang lainnya. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita di dalam salah satu firman-Nya Quran surat At-Talaq ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan kemudahan bagi setiap urusannya. Mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus yang hadir pada kesempatan sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas ini, termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita semuanya. Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu peristiwa yang sangat membekas di dalam
hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sekian perjalanan dakwah beliau ketika mensiarkan Islam mulai dari periode Mekah hingga sampai Madinah. Peristiwa itu adalah peristiwa wafat atau syahidnya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib saat perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, yakni tahun ketiga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin saat itu baru saja berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di mana saat itu paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib ini wafat di ujung tombak seorang budak Ethiopia bernama Wahsi, dan setelah beliau meninggal terkena tombak tersebut, kemudian dada beliau dibelah dan diambillah jantung beliau dan dikunyah oleh seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah, yakni seorang wanita kafir yang pada saat peperangan Badar sebelumnya beberapa anggota keluarganya terbunuh oleh kaum muslimin. Melihat paman yang dicintainya, seseorang yang dijuluki sebagai singa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam membela dan mensiarkan Islam, meninggal, apalagi dalam kondisi yang menyedihkan dan keji seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya sedih, bercampur marah, sehingga bergetarlah tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku akan membalas kematian pamanku Hamzah bin Abdul Muthalib yang kecil ini dengan 70 orang dalam keadaan serupa di dalam perang-perang selanjutnya. Setelah kejadian ini, kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl ayat 126, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in uqibtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum fih. Wa la in sabartum wa huwa khairul lis-sabirin. Di mana artinya, dan jika engkau ingin membalas keburukan seseorang, maka balaslah setimpal atau sama dengan orang yang telah melakukan keburukan tersebut kepada kamu. Atau jika kamu bersabar, maka sabar itu lebih baik bagimu. Artinya dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah memberikan dua alternatif pilihan sikap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi sesuatu yang bagi beliau sangat sedih karena melihat sebuah perbuatan yang keji, melihat jasad pamannya dalam keadaan tidak utuh setelah meninggal di dalam perang Uhud tersebut. Apa dua pilihan dalam ayat tersebut? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balaslah bimisli ma uqibtum bi. Balaslah setimpal atau sesuai dengan yang sudah dilakukan. Jadi kalau yang terbunuh satu orang, maka cukup satu orang saja, tidak lebih dari itu. Atau pilihan level up yang lebih baik dari pilihan yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala in sabartum fahuwa khairul lis-sabirin. Jika kamu sabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Di dalam kitab tafsir As-Sa'di, sabar ini dalam konteks ayat ini diartikan sebagai tidak membalas kejahatan yang dilakukan orang tersebut, atau dengan cara memaafkan kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan alhamdulillah ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beberapa tahun dari kejadian perang Uhud, meninggalnya paman beliau, Wahsi, seorang budak Ethiopia yang membunuh dengan menombak pamannya tersebut, serta Hindun, seorang wanita kafir yang mengunyah jantungnya paman yang beliau cintai tersebut, pada akhirnya
memeluk Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan dendam untuk membalaskan kematian paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hikmah yang menarik untuk kita renungkan dalam kesempatan Jumat siang ini, dan sekaligus mudah-mudahan bisa menjadi sebuah panduan amalan di dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sebuah keberuntungan besar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, seorang pribadi yang tidak pendendam terhadap setiap kejahatan atau keburukan yang pernah dilakukan kepada beliau. Artinya bisa kita bayangkan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau memilih pilihan yang pertama. Artinya beliau membalas dendam apa yang sudah dilakukan oleh pasukan kafir Quraisy kepada pamannya, maka akan tercatat di dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyimpan dendam terhadap meninggalnya paman beliau di perang Uhud dengan membalas kematian beliau mungkin dengan pelakuan yang sama kejinya seperti yang dilakukan oleh kafir terhadap paman Rasulullah SAW. Oleh karena itulah kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah teladan yang paling baik, yakni teladan yang tidak pendendam kepada seseorang yang melakukan keburukan kepada seseorang tersebut. Yang kedua, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih pilihan yang kedua, yakni bersabar, tidak membalasnya, bahkan memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh Wahsy dan Hindun binti Utbah ini, sehingga bahkan membuat mereka suatu saat akhirnya memeluk agama Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bisa jadi dengan memaafkan itu akan ada kebaikan yang suatu saat Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin tidak membalas atau bahkan memaafkan itu sesuatu yang tidak ringan bagi kita. Tetapi yakinlah dari pengalaman Rasulullah SAW, insya Allah akan ada kebaikan dari keikhlasan, ketulusan hati yang sudah kita berikan dan kita maafkan kepada orang lain. Entah waktunya saat ini ataupun waktunya di saat yang akan datang. Entah itu kebaikannya akan kembali kepada kita atau kebaikan itu akan kembali kepada anak-anak kita atau mungkin keluarga kita di suatu saat yang akan datang. Dan yang ketiga hikmahnya adalah, hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata memaafkan adalah salah satu tanda baiknya ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang. Artinya jika kita ingin mengevaluasi diri kita sendiri atau mungkin melihat ketakwaan seseorang, salah satu indikatornya adalah apakah orang-orang yang ada di sekitar kita, kaum muslimin, sudahkah lebih mudah memaafkan ataukah masih sulit untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang dilakukan kepadanya ataupun kepada kita. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133-134. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan hendaklah kalian bersegera menuju surga dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana surga Allah seluas bumi dan langit, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa yang dimaksud dalam ayat ini? Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra, yakni orang-orang takwa
yang rajin dan ringannya untuk bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan ekonominya lapang maupun dalam keadaan ekonominya sedang tidak lapang atau sedang sempit. Karena hakikatnya berinfak dan bersedekah ini bukan karena dompet atau lapang sempitnya ekonomi, tetapi ini merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, bukti dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga besar kecilnya infak itu hanya tinggal menyesuaikan keadaan, tetapi yang penting adalah keistiqomahan dari infak dan sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua dari orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, yakni seseorang yang pribadinya tidak mudah marah atau bisa mengelola amarah atau emosinya. Sehingga ini menjadi evaluasi bagi diri kita, apakah diri kita termasuk orang-orang yang sudah lebih mudah mengelola amarahnya, ataukah justru sebaliknya mudah terpancing, mudah tersulut emosi dan amarahnya, tidak urusan yang besar, bahkan urusan yang kecil sekalipun. Hanya salah menatap, hanya salah ucap, kemudian kita membalas dengan balasan yang lebih buruk daripada yang kita lakukan. Kalau demikian, mudah-mudahan ayat ini mengingatkan kita semuanya untuk memperbaiki ketakwaan kita, untuk lebih bisa mengelola amarah dan emosi kita. Dan tanda yang ketiga dari ketakwaannya seseorang adalah wal afina anin nas, yakni ketika seseorang mudah untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dan memilih ini untuk memaafkan orang yang menurut dia sudah melakukan perbuatan keji kepada pamannya dan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bersedih bahkan ingin membalas perbuatan jahat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah yang pertama tadi kita semuanya memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sekali telah mensyariatkan kepada kita sebuah cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita menghadapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Dan salah satu cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah kemampuan, keterampilan memaafkan kesalahan orang lain. Dan ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tinjauan ilmu kesehatan jiwa atau kesehatan mental, keterampilan memaafkan orang lain itu banyak manfaat yang akan diperoleh bagi orang yang bisa melakukannya. Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain biasanya lebih rendah tingkat stresnya, biasanya lebih besar hatinya, lebih stabil tekanan darahnya, dan lebih tenang jiwanya, karena semuanya sudah beliau ikhlaskan, apa yang menjadi beban dalam pikiran dan hatinya sudah diikhlaskan, sehingga tidak banyak tekanan yang menekan dalam pikiran maupun hatinya, di mana tekanan-tekanan itu secara kesehatan baik fisik maupun mental akan mempengaruhi perjalanan kehidupannya. Maka salah satu cara untuk meringankan otak dan hati kita, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita, sudahlah maafkan.
sudahlah maafkan. Insya Allah hidup lebih tenang. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih bisa memaafkan kesalahan-kesalahan siapapun yang sudah pernah dilakukan kepada kita, baik oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, oleh teman kantor kita, oleh sahabat kita, secara offline maupun online. Mudah-mudahan dengan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mudah memaafkan ini, kita selanjutnya pribadi-pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih sehat tentunya secara fisik maupun mental. Marilah kita akhiri dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.